waktu sebagai menuju hidup bermakna. Untuk pembukaan pertama disampaikan tuntutan dan paparan dari Bu Miranda Auherta. Dia adalah pembina Yayasan Bengkel Studi Budaya dan beliau adalah di kalender Sunda yang diwariskan oleh penemu kalender Sunda Abah Ali Sastra Mijaya. Untuk waktu dan tempat, Teh Mira dipersilahkan. Ya, hatur nuhun. Sampurasun. Kasadaya palawargi bae anu aya di rohangan maya. Tadi parantos disebat hiji per hiji. Gitu ya. Nah. Ya. Sampurasun. Sampai. Ada suaranya ya. Ya. Aduh, kita wilujeng tepang deui di tumpek pahing kaping 8 Kresna Paksa 1860 Saka Sunda dina sasi posya nya anu disebat tumpek pahing. Nah, parioge ayeuna ditumpek ieu teh panginten tumpek terakhir di sasi posya, di mana kita telah ngarandapan atau telah merasakan selama 1 bulan posya, yang posya itu sendiri dalam pengertian tapa. Ya, tapa itu berdiam diri, merenung, introspeksi dan sebagainya. Anu disebat kudu hirup dina kayaan lempang. Nah, tumpek depan mungkin sudah masuk ke bulan Maga, ya, karena ini tumpek terakhir. Nah, itu bulan Maga itu yang mana diketahui itu adalah tapak atau nanti kita bisa melangkah di bulan tapa atau Maga ini, ya. Ya kan? Nah, sesuai dengan tema di sini, bagaimana dengan waktu sebagai kunci menuju hidup bermakna. Ya, seperti kita ketahui ya, bahwa memang hidup itu hanya diukur oleh waktu. Dari mulai kelahiran sampai kematian. Ya, itulah dari mulai kelahiran, begitu perjalanan hidup yang dipaksakan oleh waktu. Jadi kalau orang bilang tuh waktu adalah segala-galanya. Bagaimana waktu di kalender Sunda? Ya, itu perlu diketahui di kalendernya bahwa dalam perhitungan kalender Sunda yang mengkaitkan terhadap bulan, disitulah hitungan yang bisa kita maknai. Ya, misalnya di dalam ada suara ya? Lanjutin, Teh. Ya. Gimana? Mangga dilanjutkan. Ya, jadi di dalam perhitungan di kalender Sunda yang tadi disebutkan, ya, memaknai waktu itu menggunakan perhitungan bulan. Gitu ya. Sekalipun di kalender Sunda ini melingkupi 3, 1,
perhitungan peredaran matahari, 2 peredaran bulan, dan 3 peredaran bintang. Nah, yang ada di kalender Sunda sekarang ini perhitungan matahari dan perhitungan bulan. Nah, bagaimana kita memaknai waktu sehari-hari di di perhitungan bulan, yaitu bisa kita maknai dari kelahiran sampai kematian tadi. Ya, proses hidupnya yang kita jalani dari bulan ke bulan. Ya kan? Nah, untuk itu ya, bagaimana cara memaknai tadi, minimal kita mesti mengetahui dulu siklus waktu tadi. Ya. Yang mana siklus waktu itu dimulai dengan adanya windu. Windu di dalam perhitungan bulan itu berjumlah 8 tahun. Ya. Itu merupakan sebuah periode. Setelah windu kita mengetahui tahun. Ya, nama-nama tahun gitu kan ada 8 tahun. Ya, baru perhitungan wuku. Ya. Baru masuk kepada wuku. Wuku ada 30. Ya, ada 30 wukunya dari Sinta sampai Watu Gunung. Nah, baru ke Poe. Nah, di sini karena kita memaknai dalam untuk hidup bermakna, kita jalani itu kan kita per hari ya. Masuklah kepada hari. Di mana di kalender Sunda di sini disebut bukan disebut nih, di sini ada sudah berada di poe-poe hari-hari poe HD gorengnya poe atau hari-hari yang berenergi kalau di bahasa Indonesia kan lah ya, bahasa Indonesia lebih mudah gitu ya. Bagaimana kita memaknai hari-hari berenergi tadi ya. Nah, kalau kita setelah mengetahui tadi windu ya, yang 8 tahun tadi, terus tahunnya juga ada 12. Nah, di dalam satu perhitungan satu putaran windu tadi turun di hari-hari berenerginya itu, kita memaknai di dalam kehidupan sehari-hari itu akan menemukan yang disebut harja, disebut tuna, luput, pati, wirang, kaget, susah. Nah, itu ada 8. Ya, itu hitungannya memang dari windu. Nah, kumulatif hitungannya itu dari hari, pasar, dan jumlah 8. Satu putaran windu. Nah, maka disitulah kita menemukan hari-hari yang berenergi. Ya, itu gambaran untuk hari-hari yang berenergi tadi ya. Jadi di sini disampaikan bahwa memahami hari-hari baik. Ya, yang disampaikan di sebuah tema, bagaimana memahami hari-hari baik. Ketika kita mengetahui misalnya namanya hitungan dari windu tadi jatuhnya kepada tanggal. Ya, tanggal berapa? Sekarang 9 Kresna Paksa ya, atau dalam Masehinya 16 September itu jatuh energi harinya itu jatuhnya di Jaya Pribumi Manggi Susah. Nah, banyak yang masih belum paham apa Jaya Pribumi Manggi Susah. Nah, tadi dikatakan di dalam memaknai keseharian kita ini menemukan susah. Jaya Pribumi adalah misalnya penyelenggara yang punya niat. Itulah pribuminya. Nah, tetapi menemukan susah. Nah, pribumi ini melihat bisa ke pribuminya susah,
bisa melihat orang yang sedang susah. Karena pribuminya jaya. Nah itu, cara memaknainya itu, kalau di kata Sunda itu lega, puas. Jadi yang pertama itu tadi. Begitu juga kalau kita pemahamannya itu sempit ya dengan kata hari ini Jaya Semah manggih Pati. Pati itu sudah dikatakannya mati. Ya. Di dalam kehidupan sehari-hari itu kita menemukan pati dalam bentuk mati, pati dalam bentuk sial, dingin. Nah, itu masih wilayahnya pati. Jadi ini pemahamannya itu sangat luas di hari-hari berenergi itu. Nah itu. Sedikit aja dulu, nanti kalau panjang-panjang ini lebih baik nantinya ke pertanyaan aja. Ya. Atur nuhun Teh Eli. Sampurasun. Baru saja bergabung. Yang baru saja bergabung, selamat datang untuk Saya bergeser dulu ke sini, suaranya nggak kedengeran kayaknya. Selamat bergabung, selamat datang untuk Datuk Monty. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes, waalaikumsalam. Engku Sintal merupakan nama pena dari Yudilvan Habib Datuk Monty. Ya kan? Kemudian dia adalah salah seorang penggagas Payakumbuh Putri Festival, juga aktif diundang sebagai pembicara di seni dan budaya. Kemudian untuk sesi selanjutnya, selamat datang untuk tamu kehormatan saya. Beliau adalah spesial jazz senior. Dia adalah Profesor Dr. Haryono Suyono, MA, PhD, Ketua Pembina Yayasan Karya Bakti Ria Pembangunan, atau biasa disingkat dengan YKBRP. Untuk tamu spesial jazz senior, Bung Hari, Bapak Haryono Suyono, saya persilakan memberikan sambutan. Kita mengobrol santai di sini. Silakan Pak, Prof. Terima kasih. Kedengaran? Ya, kedengaran Prof. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas undangannya pada pertemuan siang hari ini, dan saya tadi mendengarkan, saya orang Jawa dan tadi orang Sunda, begitu saya baru saja mengerti uraian dari Ibu kita yang sangat rinci. Mudah-mudahan nanti kalau sudah mengikuti saya bisa tahu ciri-ciri hari-hari baik yang menyenangkan. Tentunya hidup kita adalah hidup yang mencari kenikmatan, mencari kesenangan, dan mencari apa yang bisa kita sumbangkan kepada masyarakat luas. Saya diajak ikut
untuk bergabung pada acara ini. Katanya santai karena saya kepingin ikut santai. Begitu rupa sehingga saya mulai mendengarkan apa yang disebut santai tadi, yaitu bagaimana mencari hari-hari yang santai, hari-hari yang menyenangkan, dan hari-hari yang membahagiakan, sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat luas untuk berbagi kebahagiaan dan kesenangan. Oleh karena itu, saya tidak banyak komentar. Saya mendengarkan, dan nantinya barangkali pada acara-acara yang lain saya bisa memberikan komentar, karena saya belum tahu persis apa yang akan saya komentarkan. Tetapi setidaknya pertemuan semacam ini adalah pertemuan silaturahmi yang berbagi sesamanya untuk menuju kepada kesejahteraan dan kebahagiaan bersama. Saya ucapkan selamat kepada para peserta yang berbagi kepada yang lain untuk sama-sama bahagia dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tamu istimewa saya yang sudah menyempatkan waktu untuk bersama-sama di sini mendengarkan obrolan tentang waktu sebagai kunci menuju hidup bermakna. Kemudian bisa dilanjutkan oleh Datuk Monty untuk memberikan sambutan dan paparannya tentang tema ritual pada hari ini. Silakan, Datuk Monty dari Sumatera Barat. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahi jami'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa asyhadu anna Muhammadan nabi abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Enak betul. Ya, semoga semua pujian-pujian kita serahkan kepada Sang Khalik kita, bahwa kita adalah sebagai makhluk yang diberi kesempatan untuk bisa bercakap-cakap walau lewat Zoom. Semoga Allah berkahi pertemuan kita pada kali ini. Amin. Selanjutnya salawat serta salam, tak lupa sama-sama kita mohonkan kepada Allah, semoga dilimpahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi pencerahan yang sangat progresif kepada pemikiran-pemikiran yang penuh dengan kemajuan alam dan kemajuan pengetahuan, sehingga hampir di semua lini yang ada ikut berkembang dan maju begitu pesatnya, dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi tujuan utama dalam kehidupan manusia, yaitu manusia-manusia yang beradab, yang tentu yang membangun peradabannya dengan kebaikan. Selanjutnya memang agak menarik ya. Temanya agak unik dan menarik gitu. Cuma kalau agak meleset saya bacanya nanti salah lagi. Sebab persoalannya adalah bukan kita, tapi bagaimana kita memaknai. Memaknai ini tentu adalah sesuatu hal yang telah kita lakukan atau orang lain lakukan. Kita lihat, kita dengar, kita berhadapan langsung, dan kita baru memahami makna-makna apa yang disebut dengan kebaikan yang ada pada perilaku manusia. Makanya
Kalau dalam Islam biasanya semua orang tahu bahwa yang diseru itu adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Maka Rasulullah disebut uswatun hasanah, bukan uswatul haq, bukan contoh yang benar, tapi contoh yang baik dengan kesempurnaan segala nilai-nilai kebaikan yang dilakukan dan ditanamkan kepada manusia. Nah, jadi memaknai kebaikan itu tentu adalah bagaimana kita memberikan makna baik setiap harinya, setiap waktunya, setiap saahnya, setiap sesi kehidupannya itu adalah memaknai kebaikan bagi semua orang. Nah, di sisi lain pada penanggalan-penanggalan atau pada perhitungan-perhitungan waktu atau perhitungan-perhitungan ketika atau kutiko kalau di Minangkabau itu perhitungan-perhitungan pelangkahan juga mengenal langkah atau hitungan bilangan hari baik, bulan baik. Saya rasa hampir semua daerah di Indonesia, di Nusantara, bahkan di seluruh penjuru dunia yang ada masyarakat tradisionalnya yang masih utuh, pasti dia akan mengenal hari baik, bulan baik, langkah baik, terus hari kurang baik dengan langkah yang tidak baik. Dan lebih detailnya lagi juga ditambahkan di situ hari tidak baik, langkah tidak baik, maka sebaiknya menghindari arah matahari terbit atau sisi selatan dari hadapan kita atau sisi utara yang berlawanan dengan matahari terbit dan terbenam. Kadang-kadang proses keluar atau pelangkahan atau mungkin di kalender Sunda juga sudah lebih lengkap lagi malah di Caka Sunda sebenarnya, bahwa hari-hari itu pagi dari jam dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, kembali kepada jam 6 pagi. Dari jam per jam, dari menit ke menit, dari detik ke detik itu sesuai dengan peredaran mataharinya. Artinya ketika matahari tampak pada musim cerah dan ketika matahari tidak tampak pada musim hujan, awan hitam atau kabut tebal. Nah, tapi mereka masih punya satu membran atau kulit yang bisa merasakan perubahan iklim, perubahan cuaca. Bagi orang-orang dahulu yang sangat tajam indera perasanya, yang bisa dirasakan dari bulu-bulu halus yang ada di lengan maupun di tubuh mereka yang lainnya, serta dari mata dan perubahan udara serta hirupan udara yang dia rasakan. Juga dia mendengarkan dengan secara halus bagaimana pergerakan angin yang ada di sekitarnya, yang terdekat, yang agak jauh dan sampai jauh sekali, dan orang-orang dahulu sudah memahaminya. Maka kita mengenal ada musim angin barat, musim angin timur, dan musim-musim ini adalah musim-musim yang berangkat dari pengalaman-pengalaman yang dicatatkan oleh para leluhur kita yang menjadi susunan-susunan waktu. Dan saya rasa hampir mirip semua perbekalan-perbekalan itu, sehingga orang tahu kapan harus berlayar, orang mengerti kapan harus melangkah ke ladang, ke lahan kering. Orang juga harus paham, orang dulu juga tahu bagaimana harus berangkat ke lahan basah atau sawah, atau orang harus berangkat ke sungai, atau orang harus berniaga ke pasar, lantas meletakkan lapak atau membuka pintu kedai, atau bahkan dia harus menghadap kemana sebelum membuka kedai dan membaca doa yang diajarkan oleh para leluhur maupun akhirnya dalam ketentuan-ketentuan syariah Islamiyah yang dalam tuntunan-tuntunan doa yang baik-baik tentunya. Karena tidak ada satu ajaran yang tidak merujuk pada sebuah tujuan yang bernama kebaikan. Karena pada hakikatnya
bagi makhluk, bagi manusia, itu tidak ada kata yang harus dipatenkan menjadi salah dan benar. Bagi orang Minangkabau mungkin lebih memahami persoalan baik atau belum baik. Nah, jadi kadang-kadang orang menjudge sesuatu, wah ini salah, nah ini benar. Nah, terus bagaimana yang benar, bagaimana yang salah? Akhirnya apabila orang berdiri pada posisi kebenaran, bertemu dengan kebenaran yang lain, maka dia akan berkonfrontasi dan bahkan bisa jadi menjadi pertumpahan darah. Tetapi apabila orang melakukan kebaikan dengan kebaikan yang lain dari orang lain, dan mereka bertemu sama-sama pelaku kebaikan, maka pelaku kebaikan akan saling kuat menguatkan dan menjadi kebaikan yang secara aklamasi bisa diterima oleh lingkungan-lingkungan yang lain, mulai dari individu dekat, sampai kelompok-kelompok terdekat, sampai kelompok-kelompok yang terjauh, menjadi tatanan nilai-nilai atau norma-norma kehidupan masyarakat yang mungkin disusun sebagai krame, kromo, atau karim dalam bahasa Qur'annya, atau mungkin krama bahasa Indonesia, menjadi hal-hal yang memuliakan. Karena kebaikan itu semuanya adalah sebagai suatu hal yang diinginkan oleh seluruh makhluk. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa atau berani menolak kebaikan. Termasuk penerima kebaikan pertama adalah iblis ketika diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani azab, dan diterimalah kebaikan itu. Nah, artinya progres kebaikan pertama dilakukan Sang Khalik kepada makhluknya itu, yaitu terhadap yang kita kenal di dalam Al-Quran atau dalam surat-surat agama-agama samawi adalah iblis, dan agama-agama yang lain juga menuntun kepada hal seperti yang tidak baik, yang menyengsarakan ujung-ujung. Nah, jadi memaknai waktu dalam kehidupan itu tentu adalah bagaimana memaknai dengan kebaikan-kebaikan sehingga dia menjadi tatanan-tatanan luhur yang ada di seluruh pelosok Nusantara, yang disebut dengan krame atau adat atau adab atau akhlak yang dalam tuntunan dalam Islam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jazakumullah bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Monty yang sudah menyampaikan paparan dan sambutannya. Kemudian bergeser kepada negara tetangga dari Kesultanan Sabuayan, Malaysia. Yang Mulia Muhammad Faisal. Silakan menyampaikan sambutannya. Yang Mulia Muhammad Faisal dari Kesultanan Sabuayan, Malaysia. Mungkin belum terdengar suara saya. Kita bergeser kepada Dr. Rahayu Setiawardani. Apakah sudah bisa bergabung? Dr. Rahayu, Kakanda yang mulia. Apakah sudah bisa bergabung?
Ya, kelihatannya belum bisa mendengar suara saya dengan baik. Kita bergeser kepada Prof. Haryono. Prof. boleh bertanya tentang sesuatu kepada Ibu Miranda Hawiharja sebagai ahli kalender Sunda. Kita di sini mengobrol santai saja ya. Silakan Tadi Prof. tadi diceritakan ya dari perspektif Sunda pada hari-hari baik ya. Barangkali bisa diurai ada hari-hari baik untuk katakanlah bekerja, ada hari-hari baik untuk santai, hari-hari baik untuk berbakti kepada khalayak ramai, pemberdayaan keluarga-keluarga miskin dan keluarga-keluarga yang butuh bantuan barangkali. Nah, ini tentunya merupakan hari-hari tertentu yang menambah kekuatan diri kita sendiri dalam membantu sesama. Monggo silakan. Ya, terima kasih Prof. Mohon ditanggapi Ibu Miranda Hawiharja. Silakan, Temira. Atau boleh? Nah, ya, udah bisa. Ya. Jadi kalau saya menanggapi dari uraian hari-hari baik untuk apa saja, gitu ya. Tentu ada, ya. Jadi dari hari-hari baik yang susunannya tadi ada 8, ya, itu diturunkan lagi kepada yang namanya dawuh. Karena kalau yang hari-hari baik yang ada 8 tadi ya perhitungannya dan sistemnya pun berputar terus ya di 8 itu. Nah, tidak terpatok terhadap hari yang 8 itu saja ya. Jadi bagaimana dengan kegiatan sehari-hari yang hanya menjangkau gitu ya, memberikan bantuan, memberikan apa saja yang berupa kebaikan terhadap sesamanya. Nah, itu harus diturunkan lagi, itu pakai dawuh. Dawuh itu, jadi ada sebuah perhitungan dawuh di sini ini yang menggunakan ya, yang menggunakan hitungan pembagian dari yang mana-mana kita tahu bahwa sehari itu tetap 24 jam, ya kan? Ada pembagian waktu di mana setiap 2 jam itu ada pembagian yang namanya 5. Nah, tentunya harus mengenal lagi kepada yang namanya poe dan pasar. Pasar hari ya, hari tadi ada 7 dari Senin sampai Minggu. Terus namanya yang 5 itu adalah pasaran. Pasaran adalah dari Manis, Pahing, Pon, Wage, Kaliwon. Nah, dari situlah, dari pasaran itu, baru dihitung 1 hari 24 jam, dan ada pembagiannya setiap 24 jam itu ada pembagiannya masing-masing. Nah, di sini ada dibilang jenisnya, jenis-jenis dawuh ya. Nah, ada sekaranti, perhitungan 12 jam, dari 5 sehingga dawuh lamanya 2 jam 24 menit. Ya. Terus ada juga panca dawuh yang dipakai di kalender Sunda, mungkin ini lebih ke panca dawuh 5 ya. Perhitungan 12 jam
sehingga setiap dawu lamanya 2 jam 24 menit. Terus ada juga asta dawu. Perhitungannya 12 jam, 8 sehingga setiap dawu lamanya 1 jam 30 menit. Jadi ada peribahasa ciri sabumi cara sadesa. Itu namanya. Jadi setiap tempat, setiap wilayah itu menggunakan caranya. Ada yang menggunakan 12 jam, ada yang menggunakan 1 jam 30 menit. Nah, di kalender Sunda ini bisa menentukan dawu yang 5. Sehingga setiap harinya dicontohkan hari ini Sabtu tumpek atau Sabtu pahing. Nah, kita mengenal dulu si pahing itu arah mata anginnya. Arah mata angin yang 4. Tadi selatan, terus utara, terus barat, ya, selatan, barat, utara, dan kidul itu ya selatan, kidul, barat, utara, ya. Itu 4 itu harus diketahui dulu, ya. Nah, sehingga kalau sudah mengetahui arahnya, ketika ini pahing, ya, pahing menentukan sebuah pekerjaan, ya. Hari ini di pahing. Pahing itu adanya di mana? Di selatan, ya. Pekerjaan pahing itu apa? Pekerjaan pahing itu rezeki. Nah, ketika kita sudah mengetahui bahwa si pahing itu adalah dawuh tadi itu jatuh di rezeki, baru kita melihat waktu dari tadi pembagian 20 dari 24 jam yang panca dawuh, ya. Nah, pahing di sini di 9 Kresna Paksa, ya, di sini pahing itu bisa memilih jam, ya, karena kita sudah tahu arahnya memberikan rezeki itu bukan hanya menerima, memberikan juga sama, memberikan rezeki terhadap orang-orang yang membutuhkan, memerlukan, gitu kan. Nah, di sini ada 5, ya, kita pakai yang 5 tadi. 5 di sini itu ada susunannya, ya. Ada jam 5.20, ada jam 9.40, ada jam 11.25, ada jam 13, dan ada jam 15. Dari 5 itulah tersusun semua per 2 jam, sehingga sampai dari pagi meletek panon poe, terbenam matahari, sampai surup matahari, sampai terbenam. Nah, itu hitungannya ada 25. Semuanya ada 25. Nah, di situ ada tanda-tandanya ketika pahing jatuh di jam 13, itu dawuhnya apa? Arja atau rezeki. Maka ketika kita melangkah dari rumah, pasti kita mendapat rezeki dan memberi rezeki. Nah, dalam hidup itu pasti kan saling memberi dan saling menerima. Itu kayaknya sedikit aja, Pak, ya. Panjang. Itu. Ya, Terima tentunya kasih, kalau Mira. Sabtu Ya. pahing itu harus hitung juga. Pahing itu netonnya kalau Jawa 9, Sabtu Ya. 9. Jadi Sabtu pahing itu 18. Jadi hari yang baik, penuh dengan rezeki. Rezeki, ya. Gitu, Pak. Betul, Pak. Ya, nah kemudian sebetulnya tadi itu peserta pada pertemuan hari ini yang sudah sepakat akan dihadiri oleh salah satunya adalah Yang Mulia Raden Fitrah Nugraha dari Sultan Melayu Jambi, kemudian dari Profesor Dr. Muji Raharto dari astronomi,
Kemudian Yang Mulia Datuk Muslim Siregar SECH-CHT. Dia adalah Ketua Umum Spiritual FKPPAI. Kemudian ada Hoki Situngkir, dia ilmuwan muda dan salah satu juri dari Olimpiade Matematika Internasional. Kemudian Yang Mulia Mas Panji Satria Wangsa, Sarjana Hukum, yaitu dari Kedatuan Pejanggik Lombok NTB. Kemudian Dr. RH Iwa Kuswairi, Dr. Andes MM. Dia adalah dari Kadis Kominfo, mantan Kadis Kominfo. Kemudian Yang Mulia Datuk Monti udah hadir yang barusan. Dan spesial jazz senior Bapak Prof Haryono. Halo, kok mati ya? Ada. Hadir. Ya, kedengeran? Terdengar. Nah, kemudian dari Dr. Insinyur Haja Eni Sumarni MKes, anggota DPD RI 2019-2014. Beliau yang terpampang di dalam player adalah semuanya sudah mengkonfirmasi akan hadir, mungkin sedang di perjalanan atau sedang sibuk sehingga belum bisa bergabung. Biasanya kalau sudah bergabung biasanya bisa sampai sesi 2 habis maghrib untuk membicarakan tema daripada seri ritual pengetahuan pada hari ini. Nah, Teh Mira, Bapak Prof Haryono itu adalah ketua pembina dari Yayasan Ria Pembangunan. Ya. Terus beliau itu sedang akan mengadakan rencana mengadakan acara bersama, yaitu Hari Lanjut Usia Internasional yang akan diadakan di Jakarta Timur di kediamannya Yayasan Ria Pembangunan tadi. Kemudian saya sempat melihat di kalender Sunda itu pada tanggal 30 September. Mungkin Teh Mira bisa buka kalendernya. Ya. 30 September, kenapa? Tanggal 30 September itu hari tumpek apa, Teh Mira? Dan hari Minggu tanggal 1 Oktober Kesaktian Pancasila yang bertepatan dengan Hari Lanjut Usia Internasional. Tadi itu November. 30 September. Oh, 30 September. Tumpeknya kayaknya manggih kurang baik tuh kalau dilihat dari siklus waktu kalender Sundanya. Ini udah jatuh di bulan Maga ya. Kalau di 30-nya ini ya, 30-nya itu memang tumpek manis. Ya. Nah, tumpek manis itu pas jatuh juga di purnama. Ya. Bagus itu. Paksa, bagus. Purnama. Nah, inilah kalau yang dimaksud dengan 8 sukla paksa atau tumpek manis jatuhnya Jaya Pribumi, Manggih Pati. Nah, kita terus tidak perlu ketakutan dengan kata Manggih Pati. Karena itu dalam keseharian kita memang menemukan pati yang harus kita waspadai mengenai waktu. Waktunya tadi memaknai waktunya. Nah, ini manggih pati. Agar kita tidak kena pati, karena di sininya pun jatuhnya di Jaya Pribumi. Jaya Pribumi tentunya juga penyelenggara dan yang punya niat ya, niat menyelenggarakan, melaksanakan. Nah, itulah Jaya Pribuminya. Nah, tetapi karena menemukan pati, itu sangat luas tadi. Kita kalau memang sudah niat di situ
jangan mengurungkan, kecuali memang kita niatnya mau mengurungkan karena tidak pede misalnya. Nah, dalam hal ini bisa dilakukan adanya dawuh tadi. Di Jayapribumi ini kita melaksanakan jam seanu gitulah. Kalau misalnya kalau di sini itu kan di Tumpak Manis itu ada jam 7.30 atau jam 11 teng gitu lah, bisa dimulai gitu kan istilahnya. Nah, karena tumpaknya pun tumpak manis. Tumpak manis itu kalau orang Jawa bilang legi ya, legi. Nah, itu tumpak manis itu adanya di wetan, di timur. Pekerjaan tumpak manis tadi itu adalah catur. Ya, berbicara ya kalau catur itu. Nah, itu kalau di kalender Sunda itu jatuhnya itu, Pak. Bagus ya. Hatur nuhun, Pak. Terima kasih Temira. Kemudian acaranya 2 hari Temira, bersama dengan itu hari berikutnya bagaimana Temira tanggal 1 Oktober? Dimulai itu acara berkelanjutan. 10 ya, lanjutan ya. Nggak apa-apa ya kalau lanjutan ya. Tidak, kalau acara itu mau dilakukan 2 hari, yang pertama niatnya itu, yang di dalam energi hitungan itu yang pertama kita, seperti halnya kita mau menikahkan, yang paling penting itu akad. Kapan akad nikahnya? Kita carikan hari yang berenergi, yang sama-sama. Gitu kan, sama-sama berenergi. Nah, itu dari niatnya itu pertama. Terus selanjutnya mau resepsinya mau kapan saja, nggak ada masalah, mau besoknya mau lusanya, tapi niat awalnya tadi yang pertama. Oh, benar. Ya, itu kayaknya. Ya, Temira, terima kasih. Hatur nuhun. Masih ada Prof yang mau diobrolkan lagi kah? Nanti jangan saya monopoli, biar yang lain. Nggak apa-apa, masih sambil nunggu yang lain hadir. Ini yang tadi saya absen mungkin belum bisa hadir semua. Biasanya dia suka di sesi kedua, nanti setelah maghrib biasanya dilanjut obrolan yang lebih jauhnya tentang waktu. Nah, kemudian kita bergeser ke Ibu Rahayu Setia. Apakah sudah bisa mendengar suara saya? Ya, saya belum kelihatan ya. Belum, ya, kelihatan nih. Dr. Rahayu Setiawardani SHMM, Ketua Kerta PWRI dan Wakil Ketua PB PWRI. Yang mulia Kanda, sudah bisa mendengar suara saya, Kak? Kayaknya Mas Busi masih sambil rapat mungkin ya, karena tadi bilangnya sambil meeting, sambil on ya katanya. Nah, Saya kira ini menarik ya. Uraian Sunda tadi kalau diterjemahkan, jadi jangan 8 hari, tapi diterjemahkan pada 7 hari. Dan gabungan dengan 5 itu, 5 ditambah 7 jadinya kan ada 35 hari. Jadi kalau hari-hari itu kemudian direfleksikan secara populer, barangkali bisa menjadi pedoman baik untuk orang Sunda maupun untuk teman-teman lain. Seperti orang Jawa juga sering mengkombinasikan hari dan pasaran. Misalnya Sabtu Pahing, Senin, Selasa Kliwon, dan sebagainya, itu ada arti tersendiri. Kalau itu dipopulerkan, barangkali lebih mengena. Jangan hitungan 8, hitungan 2, atau hitungan 4, tapi hari-harinya menjadi sangat populer begitu. Hari mana yang baik untuk perjalanan jauh, hari mana baik untuk pesta nikah, dan sebagainya.
Ya, Rob. Artinya semua hari sebetulnya baik, Ya, namun ada hari yang memiliki dominan energi. betul. Nah, kita dengarkan. Tadi kita berada di Pulau Jawa, ini kita bergeser ke sebelah barat. Mungkin Datuk Monty punya pendapat tentang ini. Silakan Datuk Monty dari Sumatera Barat. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Artinya kan sama aja sebenarnya. Artinya perhitungan waktu dan memaknai waktu itu kan tergantung perhitungannya. Perhitungannya tentu tergantung kita bisa melihat tidak hari peredaran bulan, letak posisi bintang, dan arah angin sebenarnya juga menentukan mata anginnya nanti. Nah, pada hitungan-hitungan hari itu biasanya memakaikan hal-hal seperti itu. Sebenarnya sama di mana-mana sih. Cuma kadang-kadang kan kita menafikan keadaan-keadaan seperti itu karena menganggap kita adalah manusia modern. Terus kalau dalam tudingan-tudingan Muslim mungkin disebut itu syirik, itu bid'ah ya kan. Nah, jadi itu juga kita lihat. Ketika hari ter-30 itu jumlah hari 30, hitungan harinya 7 hari, jumlah hari 30, dan jumlah bulan itu 12. Jadi dalam hari dalam satu bulan itu 30, dalam hitungan bulannya adalah 12. Jadi saya rasa dari dulu di Jazirah sebelum ada Islam juga sudah pakai hal seperti itu. Sebelum orang mengenal, sebelum lahir Nabi Allah Muhammad SAW itu juga sudah memakaikan itu. Dan pada masa Rasulullah juga memakaikan bilangan-bilangan bulan seperti itu, maka ada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, diharamkan untuk berburu atau membunuh. Nah, ketentuan-ketentuan itu menjadi pedoman awal untuk perkembangan keilmuan dalam bidang ilmu falak atau astronomi, atau najmu bahasa Qur'annya ilmu perbintangan sebenarnya. Nah, itu juga mempengaruhi psikologi massa di lingkungan-lingkungan yang mempunyai sa'ah yang berbeda pada hari yang sama. Nah, artinya situasi yang tempat yang berbeda itu tentu dengan kurun waktu yang sama, tetapi situasinya tentu berbeda dialami. Artinya ada yang legi, tapi di Arab mungkin pon, atau di Cinanya mungkin malah wage. Tapi padahal pada hari secara umum itu adalah sama, umpamanya pada hari Senin, cuma ada penambahan Seninnya pon atau wage atau pahing, kan. Nah, artinya pada hari-hari pasar itu, hari pasar atau di Sumatera mungkin lebih dikenal hari pekan, lebih umum di Indonesia Barat itu dikenal hari pekan, karena pasar itu dilakukan pada masyarakat tradisional itu adalah sepekan sekali, maka disebut pekan atau hari pasaran atau hari pon. Nah, kebaikan-kebaikan itu yang saya ceritakan tadi, bagaimana orang memulai dan mencatatkannya, itu yang menjadi sebuah pengalaman yang dinukilkan dalam kalender masing-masing. Ya. Gitu. Oh, terima kasih Datuk Monty. Jadi kayaknya hampir mirip-mirip juga ya perhitungan waktunya ya. Iya. Siap. Ya. Gimana langsung ngomong? Nanti dia ngomong. Nah, dari Universitas dari psikologi ya. Udah alumni. Alumni psikologi dari UPI Bandung.
Bandung, UPI ya? Iya, betul. Ya, dari UPI. Coba, ini ada di sini ada Menkesra periode tahun lalu, beberapa tahun lalu. Ini beliau sekarang adalah sebagai ketua pembina yayasan YKBRP. Terus ada Datuk Munti, Kang. Ini ada Ibu Rahayu Setia dari PWRI, Desdaya, Kalender Sunda, dan Elitis Daya Media. Kang, dilihat dari psikologi tentang waktu tuh gimana, Kang? Coba boleh Akang kasih pendapat. Ayolah. Mungkin saya akan lebih banyak berpendapat di soal ini ya, hidup menjadi lebih bermakna dan memahami hari-hari baik. Karena kalau soal hari berenergi dan manfaatnya bagi kehidupan manusia, waduh, kayaknya masih di luar ini jangkauan ini keilmuan saya dan juga dari pengalaman saya sendiri gitu belum nyampe. Tapi kalau misalkan kita bicara hubungan antara waktu sebagai kunci menuju hidup yang bermakna, saya jadi ingat ini sih, bahwa gagasan tentang bahwa ya di psikologi naratif manusia itu terikat oleh waktu ketika dia membicarakan pengalaman dia, ketika dia bercerita. Cerita itu kan ada strukturnya ya, ada struktur awal dulu, kemudian saat ini sama sudahnya. Dan struktur itu juga akhirnya nggak bisa, manusia tidak bisa lepas dari struktur tersebut karena mungkin sudah terbiasa dari dulu nih. Ya dalam kehidupan sehari-hari banyak tuh kita sering bercerita, mulai dari perkenalan dulu, saya tuh siapa, gitu kan, dulunya siapa. Ujuk-ujuk kan jadi bingung. Nah dari psikologi naratif tersebut saya belajar bahwa kunci dari menuju hidup yang bermakna itu mungkin tidak hanya dengan kita terjebak di satu kerangka waktu. Misalkan kita terus-terus hidup di masa lalu, itu apakah tanda bahwa kita memang masa lalu itu bermakna sedemikian penting, atau justru kita tidak menemukan makna di kenyataan saat ini. Dan itu lebih gawat lagi kalau ada indikasi ke arah sana. Nah, dalam terapi naratif, sepengetahuan saya dari belajar secara otodidak, ketika kita dihadapkan oleh persoalan tersebut, kita harus mulai melihat lagi nih, di masa saat ini, apa saja gagasan-gagasan yang memengaruhi kita gitu, yang menjadikan kita pribadi yang saat ini. Dan coba kita ceritakan kembali, itu asal-usulnya dari mana sih gagasan itu tuh, itu pengaruhnya siapa yang berbicara. Terus kita juga pelan-pelan membuat jarak antara diri kita yang diceritakan dengan diri kita yang sekarang dan diri kita yang ke depannya itu seperti apa. Kita harus membuat jarak di situ agar kita bisa memisahkan diri kita dengan masalah kita, dengan apa yang kita hadapi. Dan mudah-mudahan dengan kita mulai berpikir tentang oke, ke depannya kita akan punya resolusi kayak gini, akan menjadi orang yang seperti ini besok, akan belajar ini besok, itu di situ kita menemukan makna. Gak hanya sekedar jadi apa ya, cuman resolusi tahun baru yang oke, kita semangat bahwa nanti akan melakukan ini itu, tapi nggak ada yang tercapai. Kayak gitu sih mungkin kalau untuk dari perspektif psikologi naratif yang ya sedikitnya saya pahami. Maka mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh. Terima kasih Kang Farid. Saya mau nanyakan itu wisatanya udah dibuka belum? Aduh, Ibu. Boleh Bu, mau main dulu kah? Kapan-kapan kita ngopi. Ya, saya lagi ini dulu Bu, fundraising kecil-kecilan dengan ya kerja dulu gitu. Jadi memang kalau dibuka ya dibuka, cuman bukan wisata mungkin ya, orang lewat datang gitu healing. Dibukalah dengan konsep psikologi, orang sekarang kan lagi banyak yang membutuhkan hiburan, membutuhkan kebahagiaan, ya kan? Nah, dikasih tuh paket wisatanya yang bagaimana ketika orang datang ke tempatnya Kang Faris itu, ya kan? Aduh, Orang jadi itu bisa wisata ini. pakai resepnya. Ya, Nah, gitu. ya. Boleh. Ya, mudah-mudahan bisa menemukan sesuatu yang bermakna dari keberadaan ini artefak masa lalu. Di situ kan ada gua tuh.
menghubungkan diri dan masa lalu. Oke, saya nambahin dikit ya mungkin soal jadi kepikiran tadi pas ngomongin soal goa sama tempat wisata tuh. Kalau di perspektif lain mungkin di psikoanalisis Jungian, waktu yang kita bicarakan itu bukan waktu belakang ketika kita misalkan 10 tahun yang lalu atau ketika kita masih kecil diasuh gitu, tapi bisa waktu yang lebih kuno lagi. Bisa jadi misalkan kita orang yang nggak pernah belajar apa-apa tentang legenda Kesundaan gitu ya, Sangkuriang, dia orang Sunda yang misalkan tinggal di Sumatera tapi tiba-tiba kok dapat mimpi yang kalau misalkan diceritakan tuh orang yang dari tataran Sunda, oh ini mah dongeng Sangkuriang, oh ini mah tentang Sasakala ini itu. Nah itu artinya kesadaran dia, ketidaksadaran personal dia terikat dengan ketidaksadaran kolektif dari suku bangsanya, ya, dari sebagai orang Sunda. Nah itu juga seringkali muncul lewat mimpi ataupun lewat perilaku. Nah kalau misalkan tidak diterjemahkan lewat mimpi, lewat kesadaran, hal-hal itu jadi terlewatkan gitu. Jadi perilaku yang kadang-kadang mungkin mengganggu, oh ini orang ini kenapa sih sifatnya kayak gini gitu. Oh ini orang kok tiba-tiba apa ya berlaku aneh, melakukan ritual-ritual yang aneh yang dia tuh nggak, kalau ditanya kamu ngapain ngelakuin, nggak tahu gitu kan. Kayak teman saya yang dia tuh kalau kesel gitu ya ngorek-ngorek tembok gitu, tapi dia nggak tahu itu kenapa ngorek-ngorek tembok. Nah kan mungkin kalau misalkan kita tarik ke waktu yang lampau gitu ya, mungkin dari pengalaman masa kecil kalau psikologi Freudian, atau misalkan tadi Jungian lebih dalam lagi gitu, malah ke abad-abad mitologi. Kita tuh masih hidup sebagai kelompok-kelompok kecil yang primitif. Di situ ada peran pemburu, ada kepala suku, ada saman, dukun gitu. Nah siapa tahu ada kaitannya ke arah sana gitu. Ada silsilah nenek moyang ke sana. Apa yang kita alami atau makna-makna hidup kita tuh bisa ditarik ke arah sana. Ini agak rumit gitu, saya juga harus baca-baca lagi untuk bisa menjelaskan secara detail. Ya, oke, Kang Faris, terima kasih. Generasi muda Indonesia yang ada satu dari Bandung ya. Kemudian saya mengucapkan selamat datang kepada Yang Mulia Datuk Muslim Siregar SE CHT, Ketua Umum PPAI. Selamat datang Yang Mulia, selamat bergabung. Turun. Nggak juga sih, itu cuma ketemu aja kan udah lama. Kemudian saya mau mengucapkan selamat datang juga kepada salah satu tamu istimewa saya, Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa SH, Datuk Kedatuan Pejanggi dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Yang Mulia, selamat sore. Yang Mulia, lalu Satriawangsa. Oke. Mengingat tema waktu sebagai kunci menuju hidup bermakna, mungkin untuk selanjutnya saya coba panggil sekali lagi Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa SH. Apakah sudah bisa mendengar suara saya, Yang Mulia? Belum bisa mendengar ya? Mungkin baru on. Nah, kemudian kita langsung saja bergeser ke Ketua Umum FK PPAI, Yang Mulia Datuk Muslim Siregar, atau kita biasa memanggilnya Ki Saung Rahsa. Ki Saung, silakan memberikan sambutan dan paparan terkait tema waktu sebagai kunci menuju hidup bermakna.
Silakan, Yang Mulia. Iya, Teh. Sebetulnya ini kan saya juga masih taraf belajar banyak ya, kalau apalagi ini dalam temanya kalender Sunda. Cuma yang setahu saya tadi saya mendengarkan masukan dari eh, pembicara sebelumnya ini, siapa tadi namanya. Jadi terutama ada dikaitkan dengan syaman ya, atau dukun atau paranormal lah kalau sekarang ya. Yang itu memang bidang kami yang tergabung atau dalam satu wadah, di mana wadah itu kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kemudian juga memberikan rambu-rambu dalam bentuk kode etik atau nawa dharma. Contohnya begini ya, eh, kalau dalam dunia paranormalan itu waktu ini biasanya nanti diidentikan dengan prediksi ya, atau kata ini ramalan-ramalan, ramalan atau prediksi lah, prediksi aja kita gunakan ya. Nah, jadi mungkin di sini kita akan ketemu ya titik temunya antara dunia paranormalan atau dunia perdukunan dengan sistem waktu, yaitu di dalam istilah yang disebut sebagai primbon. Primbon itu nanti lama-lama isinya seperti matematik karena banyak hitung-hitungannya. Jadi misalnya ada hari, kemudian ada apa, pasaran gitu ya, kemudian dan yang mengikuti istilahnya hari dan pasaran, terutama juga nanti untuk membaca sifat atau karakter seseorang berdasarkan pawukon, pawukon ya atau wuku. Nah, dulu saya pernah mengobrak-abrik perpustakaan di Medan, Sumatera Utara. Kemudian saya menemukan ada namanya Pustaha dan kalender Batak. Nah, jadi kemudian saya buka-buka dan saya lihat itu juga sama ya isinya, tapi arahnya itu ke isinya tentang prediksi yang mengarah kepada waktu-waktu yang baik, waktu-waktu yang buruk untuk bercocok tanam atau pertanian. Kemudian eh, waktu baik dan buruk untuk bepergian. Nah, itu ya. Waktu dan baik atau buruk untuk pernikahan. Jadi kalau di sana itu disebutnya yang paranormal itu dulu tuh ada tuan ya atau datu-datu gitu. Nah, masyarakat datang untuk meminta tolong, dihitungkan hari baik dan buruknya itu, jangan sampai kena hari buruk, diusahakan untuk dapat hari baik. Hal-hal semacam ini yang kemudian dianggap masyarakat kita sebagai hal-hal yang sifatnya itu eh, tahayul, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya tidak masuk akal, sehingga kemudian perlahan demi perlahan ini hilang, walaupun tidak sepenuhnya. Dan tapi bersyukur sekarang bangkit kembali, apalagi dengan adanya Zoom meeting dari kalender Sunda, yang kemudian waktu itu saya sempat berbincang ya dengan apa eh, berbincang dengan agak blank dengan Bunda Miranda ya. Ah, jadi kalau Bunda Miranda ini kalau di depan forum bicaranya itu sangat teratur dan hati-hati dan sangat terukur. Tapi kalau di luar forum baru baru dibuka semua kan gitu ya. Malah itu yang lebih menarik kalau buat saya. Mm-mm. Jadi iya, disadari ataupun tidak, diakui ataupun tidak. Tapi ini menjadi tugas kita bersama untuk mengembalikan, karena ini adalah di antara salah satu kearifan budaya luhur yang harus kita kembangkan. Saya ambil contoh begini saja ya. Dulu
sejarah 2000 tahun yang lalu, itu ada banjir besar di Cina. Kemudian para penasehat kerajaan dikumpulkan oleh raja waktu itu untuk mencarikan solusi bagaimana mengatasi banjir besar ini karena sudah berbulan-bulan banjirnya tidak surut-surut. Lalu ditemukan jawaban harus dikorbankan seorang anak gadis perawan di tengah-tengah awal mula banjir itu muncul. Setelah itu dilaksanakan, ternyata betul banjir itu surut. Lalu keluarlah seekor kura-kura raksasa. Dan orang Cina dulu punya kebiasaan untuk mencatat. Lalu itu digambar kura-kuranya dicatat dan dianalisa. Di zaman itu budaya terpelajar orang-orang Cina sangat diagungkan sekali. Sehingga kemudian hasil riset tersebut oleh mereka pada berapa puluh tahun kemudian itu ternyata berguna karena banjir besar itu terulang kembali dan pada saat ada yang mengusulkan untuk dulu kan pernah dikorbankan gadis perawan, udah jangan pakai itu. Kita coba penemuan sarjana-sarjana Cina, sarjana-sarjana kita yang telah meneliti itu. Hasil dari penelitian mereka itu menemukan satu bentuk yang disebut sekarang sebagai magic square. Magic square. Jadi kemudian ternyata di belakang kura-kura itu ada gambar magic square yang kemudian magic square itu diistilahkan dengan I Ching. Nah, gambaran itu kemudian dilukis di sebuah kertas dan dilemparkan di tempat banjir itu awal mula terjadi. Dan anehnya tiba-tiba itu surut. Nah, saya tidak ingin mengekspos masalah sejarah ini, tetapi proses terjadinya simbol-simbol dari kura-kura itu kemudian digambar, ditulis, dan diriset oleh mereka, dan menjadi pengetahuan yang namanya I Ching. I Ching itu matematika Cina. Itu adalah perhitungan-perhitungan, yaitu untuk menghitung, kalau di Cina itu mengenal 5 anasir alam ya. Kalau di kita hanya 4, di sana ada 5. Air, api, angin, tanah, dan kayu. Itu ya. Nah, hitungan-hitungan itu kemudian juga sama digunakan untuk menghitung waktu, menghitung hari baik buruk, menghitung dan sebagainya yang orang-orang sekarang bilang itu klinik. Tetapi I Ching itu kemudian berkembang itu di Cina. Kalau di India, hasil mengamati langit juga menemukan magic square yang mereka sebut yantra. Dan itu kemudian pengetahuan dari Cina dan dari India itu oleh Jabir Ibn Hayyan kemudian menjadi aljabar atau perhitungan-perhitungan matematis. Sehingga ini menjadi ilmiah. Nah, jika semua keilmuan di masa lalu yang awalnya kita anggap klinik, sihir misalnya alkemi, yang sekarang berubah menjadi ilmu kimia, kemudian ilmu hitungan-hitungan, Jawa sendiri misalnya ada mengenal cokro menggilingan, sistem menghitung cokro menggilingan. Jadi, ini seharusnya kita kita angkat kembali melalui Zoom meeting seperti ini yang saya nilai sangat bermanfaat untuk menaikkan marwahnya, sehingga hilang dari hanya sekedar prediksi atau ramalan biasa ya. Tapi benar-benar ini menjadi suatu pengetahuan yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Itu saja mungkin dari saya, Teh. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi Kakanda tercinta. Selamat datang kepada Insinyur Ice Aisyah Rani Daemkes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Yayasan Pelita Usila. Mohon leres. Mari kita berbicara. Apunten telat gini. Mohon, mangga, nggak apa-apa. Terima kasih sudah bergabung. Kita sedang berbicara, mengobrol tentang waktu sebagai kunci menuju hidup bermakna. Nah, mari kita dengarkan, kita bergeser sedikit ke
Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa SH, Datuk dari Kedatuan Pejanggik Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya ingin tahu sedikit tentang kalender dari Lombok. Bagaimana kalender Lombok? Mungkin bisa berbagi informasi Yang Mulia. Terima kasih. Yang Mulia Mas Panji Satriawangsa, suaranya di-on-kan ya. Oh gitu. Sudah? Nah, sudah. Terima kasih. Sehat Yang Mulia? Sehat ya? Alhamdulillah baru sehat lah. Baru agak sehat setelah hampir setahun ya. Sakit lah ya. Alhamdulillah berkat doa semua. Ya, Yang Mulia, berbagi dong informasi tentang kalender dari Lombok nih. Kalender Roro Sasak ya. Baik. Pertama saya sampaikan terima kasih sudah diundang di forum yang hebat ini. Kedua, saya termasuk yang sangat mengapresiasi adanya kalender Sunda. Nah, belajar dari kalender Sunda juga dulu teman-teman di Lombok juga menginisiasi untuk merevitalisasi kalender Sasak. Namanya kalender Rowot. Jadi dulu waktu baru mulai ingin merevitalisasi, teman-teman yang aktif dalam rangka merevitalisasi kalender Sasak ini, salah satu yang saya kasih untuk referensinya adalah kalender Sunda. Jadi kalender Sunda ini dulu saya dapat dari Teh Mira sama Kang Satria. Saya ingat dulu tahun berapa, saya agak lupa. Waktu ke Bandung jadi dikasih kalender Sunda ini. Nah, jadi alhamdulillah sekarang sebenarnya kalender Almanak Sasak itu secara praktik masih berlaku ya, masih dipraktikkan gitu ya. Cuma dibuat menjadi kalender itu baru mungkin 10 tahun inilah ya, sekitar 10 tahun ini. Jadi kalau praktik almanaknya dalam sehari-hari masih terutama dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat yang sifatnya reguler. Nah, jadi seperti mungkin pernah dengar bau nyali yang berhubungan dengan Putri Mandalika. Nah, jadi itu setiap tahun dilaksanakan pada bulan 10 tanggal 20 penanggalan Sasak. Jadi bau nyali yang dikaitkan dengan Putri Mandalika itu setiap tahun dilaksanakan pada tanggal 20 bulan 10 penanggalan Sasak. Jadi itu pasti tiap tahun itu. Jadi tiap tahun itu, jadi konon dulu itulah janjinya Putri Mandalika, ya, ketika mau mencebur diri ke laut, dia bilang, kalau ingin ketemu saya, carilah pada bulan 20 bulan 10 tanggal 20 penanggalan Sasak. Nah, itu salah satu. Dan banyak sekali ada upacara penimbungan namanya di Pejanggi. Itu dilaksanakan pada bulan 7 penanggalan Sasak. Dan banyak sekali upacara-upacara yang reguler ya, yang setiap tahun dilakukan itu diselenggarakan berdasarkan
kalender Sasak, Almanak Sasak gitu ya, Almanak Sasak. Nah, tapi kemudian terinspirasi oleh dibuat jadi kalender anak-anak yang ada di masyarakat ini, sehingga ke 10 tahun ini sudah mulai dibuatkan kalendernya. Nah, jadi menurut oleh teman-teman, setiap kalender Sasak disebut dengan kalender Ruwut. Jadi kalender Ruwut ini berdasarkan bintang Ruwut. Jadi kalender yang berdasarkan bintang. Jadi ada bintang Ruwut namanya di dalam sebutan di Lombok. Jadi itu yang menjadi patokannya. Sehingga disebut dengan kalender Ruwut. Jadi mungkin itu aja dulu dari saya. Terima kasih sudah diundang Teh Emira dan semua. Ini ada sesepuh kita namanya Pak Haryono. Ini luar biasa nih. Saya waktu masih SD atau SMP dulu sudah kita ini beliau ini itu pokoknya zaman Orde Baru lah ya. Beliau kalau nggak salah pejabat tinggi zaman Orde Baru. Tapi baru sekarang ini bisa bertatap muka langsung. Terima kasih nih. Terima kasih Teh. Ya, sama-sama Yang Mulia. Terima kasih. Kemudian tadi saya mau menanyakan tentang sedikit sejarah tentang Keraton Pejanggi yang ingin saya ketahui. Ya. Jadi pernah dengar keratonnya, tapi sejarahnya itu kayaknya belum pernah dengar nih sejarahnya. Mungkin bisa sedikit Yang Mulia kasih kisah waktu Pejanggi. Baik ya. Dari kalau sejarah di Lombok ini sebenarnya ada 2 kerajaan besar ya. Ada Selaparang dan Pejanggi. Tapi kedatuan lain banyak juga. Banyak juga selain Selaparang Pejanggi ada kedatuan-kedatuan banyak di Lombok ini. Nah, cuma memang Selaparang Pejanggi ini sebenarnya sudah agak lama ini karena di Lombok ini hampir 2 abad terakhir ya, abad 18-19 itu kan menjadi zona perang gitu ya. Di zona perang jadi muncul, hancur, muncul atau gitu loh. Jadi runtuh, muncul lagi runtuh. Jadi termasuk Pejanggi ini sudah hampir kalau dari sekarang lebih dari 1,5 abad yang lalu dari sekarang ya. Dulu sebenarnya sudah runtuh ya karena perang kan. Nah, jadi kemudian saya waktu itu tahun 2000 tidak mengerti masalah ini. Kemudian waktu itu saya kan aktivis ceritanya kan, saya dulu ketua GMNI dan NTB dan waktu itu era reformasi. Nah, tapi orang-orang tua kita di sana di Pejanggi itu mendapat ilham ya, petunjuk spiritual bahwa saatnya Pejanggi ini bangkit lagi kira-kira begitu. Terus saya dipanggil, ditugasin, diberi amanah untuk ini. Jadi bayangkan dari demonstran ceritanya zaman itu, terus kemudian diberi amanah untuk membangkitkan kembali kerajaan kami yang sudah lama sekali tertimbun dalam sejarah gitu kan. Walaupun memang peninggalannya banyak, cuma tidak ada terurus kan? Terurus. Nah, jadi sejak tahun 2000 lah kami mulai kembali bangkit dan alhamdulillah rupanya ilham dari para sepuh-sepuh itu rupanya ada mereka tersambung dengan, karena kemudian sejak tahun 2006 kan mulai kebangkitan kerajaan-kerajaan Nusantara. Karena sebenarnya kerajaan-kerajaan Nusantara ini hampir semuanya sudah dibubarkan. Yang masih hidup ya ketika Indonesia merdeka itu sudah dibubarkan tahun 57.
Jadi sejak tahun 57 sebenarnya sudah tidak ada kerajaan Indonesia ini. Di Indonesia ini ya. Baru tahun itu secara politik maksud kita ya, sebagai entitas pemerintahan 57 itu sudah dihapus semua kecuali Jogja kan. Nah, sejak 2006 itulah mulai bangkit kembali dan sejak 2007 diadakanlah musyawarah agung pertama Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Alhamdulillah kami dari Kerajaan Pejanggi diundang dan hadir di kegiatan tersebut dan berjumpa dengan semua keraton Nusantara, dan itu menjadi tonggak sebenarnya kalau menurut saya ya, tonggak kebangkitan dari kerajaan-kerajaan Nusantara, tapi kali ini dalam paradigma sebagai entitas budaya. Jadi bukan sebagai entitas politik pemerintahan. Jadi sebagai entitas budaya. Nah, sejak itulah kemudian mulai bangkit semua, dan sekarang alhamdulillah luar biasa kebangkitan ini kan. Kebangkitan ini. Dan dari sanalah juga saya bisa berjumpa dengan saudara-saudara kita di Nusantara, termasuk dengan saudara-saudara kita di Bandung kan karena ini kan, lewat inilah bertemu semua. Jadi rasanya sekarang kemana-mana itu seperti di rumah saja kan, mau ke Bandung, mau ke Jawa, mau ke Sumatera, Sulawesi, saudara semua, mau ketemu sama siapa, mau nginep di mana, hampir saudara semua. Alhamdulillah. Jadi salah satu hikmah dari kebangkitan ini saya kira. Mungkin itu deh ya. Oh ya, jadi Kerajaan Pejanggi itu berada di Lombok Tengah, pusatnya. Pusatnya Lombok, tapi dulu wilayahnya sampai juga di Kota Mataram tempat saya tinggal sekarang. Nah, jadi termasuk salah satu dari dua kerajaan besar di Lombok lah kira-kira. Itu aja deh, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Yang Mulia, paparan, sambutan, dan sejarah sedikit kisah tentang kerajaan Pejangginya. Terima kasih. Kemudian boleh bergeser sedikit kepada Insinyur Ice Aisyah Ranida. Mohon menyampaikan sambutannya. Teh Ice, mangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya orang Sunda, Neng Bu Dos Eli ya, Bu dosen. Tapi biarlah saya di sini karena nasional, saya bahasa Indonesia aja. Saya pertama sekali mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dos Eli yang telah mengundang, karena ternyata kalau menurut saya kok bagus sekali. Saya baru tahu. Karena apa? Karena katanya orang-orang, ayah saya dulu almarhum itu seniman Sunda. Dia sering mengisi majalah-majalah Sunda, yaitu seperti majalah Mangle, majalah apa-apa. Tapi ternyata dari generasi pertama itu kok kelihatannya, termasuk saya, tidak ada yang ke arah sana. Jadi jujur saja, begitu kemarin saat pertemuan di Halloween yang dipimpin oleh Prof. Haryono Siono, Assalamualaikum Prof. Mudah-mudahan masih ada di ruangan ini. Saya bersyukur sekali begitu dengar ada suara Ibu Dos Eli, Konagana Sunda, pas dilihat ini anak muda, pinter, dan alhamdulillah begitu ada acara ini diminta, ya saya setuju, saya bersyukur sekali. Berikutnya Ibu Eli, Ibu Pak Kisawung Sawung Rasa, mudah-mudahan saya nggak salah membacanya namanya, kepada Mas Panji Satria yang barusan juga menyampaikan. Saya bersyukur sekali dan saya menghimbau kepada Mbak Eli dan timnya mungkin ya, kalau ada acara ini, kalau kebetulan sudah enggak musim Zoom, mudah-mudahan diingat Bu Ice, karena Bu Ice termasuk yang tertarik, walaupun mungkin ilmunya dibandingkan dengan Pak Hana, Pak Satria, Pak Kisawung, Pak Setia Jaya, di sini banyak ada ahli-ahli, belum apa-apa.
tapi saya walaupun udah sepuh Pak, saya udah insya Allah 2 tahun lagi 70 tahun, tapi saya masih keinginan untuk belajar, belajar, dan belajar terus, terutama apa-apa yang belum saya ketahui. Jadi kembali lagi ke Bu Eli, Mbak Eli, dan bapak-bapak di sini para ahli, mangga silakan yang mau berpaparan lagi dari masing-masing provinsi atau masing-masing apa, saya siap mengikuti Ibu Dos Eli. Terima kasih sekali lagi, terima kasih, dan harus dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja Mbak Waalaikumsalam Emma. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahabat baru saya, Insinyur Ice Aisyah Ranida dari YPU, Yayasan Ya. Pancasila. Atur nuhun Teh Ice. Aduh, kalau Sami-sami, manggil dosen sami-sami Bu Dos, sami-sami. jadi dos-dos beneran nih. Atur nuhun, panggil aja Teh Eli. Biasanya orang manggil saya Sami-sami. Teh Eli. Iya. Atur nuhun, ini kayaknya semua sudah memberikan sambutan dan paparan, dan kemudian waktunya juga sudah memasuki selesai paparan pada hari ini. Acara Tumpek Pahing yang bertepatan dengan hari Sabtu 16 September 2023. Tumpek Pahing itu 9 Kresna Paksa, tanggal 9 Paroh Gelap, bulan Posya 1960 Chandra Kalasunda, atau Tumpek Pahing 25 Kasanga 1945 Surya Kalasunda, wukunya Wayang. Ini 1 Robiul Awal 1945 Hijriah, 1 Kaliwon bulan Mulut 1957 Asapon Jawa. Nah, dengan berakhirnya acara ini, semua sudah memberikan paparan dan sambutannya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan kepada semua yang tertera dalam layar. Oh ya, oke. Sebelum saya tutup, saya mau mendengarkan statement terakhir yang sesuai dengan tema waktu sebagai kunci menuju hidup bermakna. Mungkin dimulai dari Datuk Monty, mangga. Datuk Monty, statementnya tentang waktu. Iya, terima kasih. Iya, statement terakhirnya jangan statement terakhir, ntar saya wafat lagi. Maksudnya hari ini, terakhir hari ini. Besok mulai lagi. Iya. Artinya begitulah bagaimana mensiasati waktu dan memanfaatkan waktu menjadi sebuah langkah-langkah kebaikan sebagaimana para leluhur kita pernah melakukannya dan menjadikan negeri kita ini menjadi dikjaya karena keluhurannya, karena keluhuran budi pekerti di atas daripada nilai kebaikan mereka menjadi nilai-nilai luhur bagi kita bersama. Semoga kita bisa meninggalkan hal-hal luhur juga kepada generasi selanjutnya dan selalu memahami bagaimana bisa menata waktu di setiap langkah nafas dan kehidupan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sumatera Barat kita bergeser ke Pejanggi, Nusa Tenggara Barat. Mangga, silakan Yang Mulia. Ya, saya ingin mengatakan bahwa marilah terus kita lestarikan apa yang sudah ditinggalkan oleh leluhur kita, karena itu sebenarnya mempunyai makna yang dalam, termasuk dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, termasuk kalender Nusantara, ya, kalender Lombok, kalender Jawa, kalender Sunda, ini sebenarnya menyangkut tentang
kehidupan kita sehari-hari. Jadi berbeda dengan misalnya kalender Masehi. Masehi kan hanya menunjukkan hari, ya. Tetapi kalau kalender Nusantara ini setiap waktu, setiap punya karakter. Jadi kalender Sunda ini setiap waktu itu punya karakter. Nah, itu yang saya pelajari dari teman-teman pegiat kalender ini. Untuk itu, memang mungkin saat ini keberadaan kalender Nusantara ini belum sepenuhnya dipahami. Tapi dengan giatnya semua menangkap ini, saya yakin nanti akan ada masanya kemudian kalender kita ini, kalender Nusantara ini akan menjadi pedoman bagi masyarakat. Untuk itu tentu perlu upaya, kan tidak mungkin tiba-tiba. Nah, jadi terus saja ini, terus kita angkat, terus kita publikasi tentang kalender-kalender ini, termasuk saya kira Zoom ini juga bagian dari itu, dan mungkin bisa diperbesar, dan mungkin suatu saat bisa dalam sebuah forum yang offline kira-kira begitu ya, yang mempertemukan semua pegiat kalender Nusantara. Nah, mungkin itu aja, Teh Eli. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hari ini. Dan salam untuk semua. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Kemudian sudah selesai. Satu lagi statement dari Sumatera Utara perwakilan. Saung Rasa, mangga silakan. Ya Teh, saya hanya berharap semoga ini pembicaraan kita ini dapat menjadi satu buku yang sangat menarik. Jadi saya ingat dulu ya, kalau zaman masih kalau Teteh masih ingat dulu ada tabloid ya, tabloid wanita, Nova dan lain-lain. Itu kalau saya perhatiin ya, ibu-ibu remaja, gadis remaja kalau beli tabloid itu yang paling pertama dibuka dan dicari itu adalah ramalan perbintangan. Ya. Nah, jadi maksud saya itu ini sampai sekarang masih 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 tetap sama ya minat dari terutama kaum wanita di hal-hal yang sifatnya ramalan perbintangan. Jadi apa salahnya kalau itu kita gunakan untuk memancing minat generasi muda untuk lebih giat mempelajari di antara salah satu kearifan budaya luhur kita, yaitu sistem waktu dalam bentuk kalender, terutama kalender Sunda. Juga tadi saya juga baru tahu ada kalender Sasak, jadi saya penasaran ya. Nah, ada lagi kalender Bali, ada lagi kalender Batak. Mungkin baru itu sementara ini yang ada, sehingga kemudian dapat terjaga ke depannya minat dari generasi muda untuk melestarikan pemahaman di bidang waktu yang sesuai dengan kearifan budaya luhur kita. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Nah, tunduk kena waktu, ninggang kena mangsa, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Mu'jam Al-Awsat, juz ke-7 halaman 58 dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Pada pergantian waktu terdapat hikmah kehidupan yang layak dijadikan pedoman. Berjalannya waktu berarti berjalannya kehidupan. Seperti surat yang ada di dalam surat kitab suci Al-Quran, yang terkandung di dalamnya adalah demi masa, sesungguhnya manusia dalam merugi, kecuali mereka yang tidak menyia-nyiakan waktu atau bisa saling mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Nah, cundu kena waktu ninggang kena mangsa, berakhirlah pula pertemuan hari ini yang akan ditutup oleh Ibu Miranda H. Wiharja. Ibu Miranda, silakan menutup acara ini. Temira. Temira, silakan ditutup acaranya.
Sudah selesai? Ya, Dibuka dari sana mic-nya. suaranya. Bentar. Coba. Tolong dibuka mic-nya. Suaranya Temira, suara. Suaranya nggak ada, Temira. Sekarang gimana? Ada? Nah, ya. Mangga, silakan ditutup. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Rohangan Maya, termasuk kepada para yang mulia gitu kan, yang sama tadi sudah memberikan masukan-masukannya. Nah, ini di penutupan tumpek akhir di bulan Posya ya, yang mana kita selesailah kita mengintrospeksi ya yang disebut tapak tadi, tapi kita tetap berjalan. Nah, akan memasuki nanti di tumpek berikutnya itu adalah tumpek maga ya. Tumpek maga itu akan jatuhnya itu di tumpek maga itu akan dijatuhnya tuh di tumpek wage ya, 1 Sukapaksa 23 September ya. Nah, mungkin nanti Pak Satria dengan Ibu Eli yang akan memberikan tema berikutnya. Nah, namun demikian di tumpek akhir ini untuk melangkah nanti ke tumpek depan dan bulan maga tadi ya, ini ada sebuah jejeran. Jejeran tuh kayak apa ya, bukan nasihat ya. Jadi karena ini berkaitan dengan waktu saja ya. Karena yang mana maga itu adalah tapak. Tapak itu untuk melangkah ya. Untuk melangkah setelah tadi bertapa. Nah, kita kaitkan dengan pada kondisi hari ini ya. Mungkin berapa bulan ke depan ya, dengan adanya cuaca ekstrim dan akan menimbulkan sakit, penyakit gitu ya, karena air kurang. Nah, itu. Jadi yang harus diperhitungkan itu langkah ya, karena itu tapak ya, itu langkah nantinya. Langkah ke depan itu benar-benar harus kita benar-benar tanghi itu berhitung, waspada gitu. Itu aja kayaknya kalau di kalender Sunda. Dengan demikian kami tutup dulu ya sementara. Dan sampai ketemu lagi di tumpek berikutnya. Hatur nuhun kasadayana, sampurasun. Sampai. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu, katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui, katanya. Tetapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu, katanya. Tapi kata kakek, "Shh, awas, ada udang di balik batu." Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyat sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk surganya sendiri.
Aku bukanlah orang Nasrani. Aku bukanlah orang Yahudi. Aku bukanlah orang Majusi. Dan aku bukanlah orang Islam. Keluarlah, lampaui gagasan sempitmu tentang benar dan salah, sehingga kita dapat bertemu dalam suatu ruang murni, tanpa dibatasi berbagai prasangka atau pikiran yang gelisah. Dalam terangmu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, aku belajar menulis puisi. Kau senantiasa menari dalam hatiku, meski tiada seorang yang melihatmu.